Selama ini, antibiotik masih disamakan dengan obat yang lain, di mana pasien bisa mendapatkan itu tanpa resep dokter, kemudian juga bisa membeli online. Tetapi sebenarnya ada hal yang harus diperhatikan dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar tidak terjadi resistensi antibiotik yang akan mengakibatkan peningkatan kematian yang cukup tinggi, kemudian juga peningkatan biaya kesehatan yang sangat mahal. Yang ini tentu saja tidak hanya terjadi di negara dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga di negara yang kaya sekalipun ya. Selain itu juga yang terjadi selama ini adalah terjadinya angka kematian yang tinggi ini sudah oleh para ahli kesehatan diramalkan bahwa akan terjadi setidaknya di tahun 2050 nanti. Apa yang terjadi? Di tahun 2050 itu kita akan mengalami kematian yang sangat-sangat tinggi. Sekitar 10 juta kematian, yang ini jauh lebih tinggi dibandingkan kalau nantinya kita lihat dengan kematian yang disebabkan oleh penyakit kanker. Jadi sekitar 3 kali lipatnya. Mengapa ini terjadi? Resistensi antibiotik terjadi karena salah satunya kita menggunakan antibiotik ini secara tidak tuntas. Karena apa? Kita merasa nanti kalau sembuh, antibiotik ini bisa digunakan oleh anggota keluarga kita. Yang kedua, biasanya kita ini terbiasa untuk membeli antibiotik di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Nah, padahal kita tidak tahu persis bahwa infeksi yang kita alami ini belum tentu disebabkan oleh infeksi bakteri, bisa jadi disebabkan oleh virus sehingga tidak memerlukan antibiotik. Oleh karena itu, masalah resistensi ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengapa? Karena sekarang pun ya yang terjadi di Indonesia ini berdasarkan pelaporan dari WHO ya, di tahun 2021 ini di Indonesia sudah muncul mikroorganisme yang memiliki resistensi terhadap antibiotik cukup tinggi. Utamanya adalah mikroorganisme dari golongan gram negatif, yaitu ada Acinetobacter species. Nah, Acinetobacter species ini jika mengenai manusia, dia akan menghasilkan infeksi yang sangat parah sehingga dibutuhkan antibiotik yang kelasnya sangat tinggi. Sementara kita tahu bahwa untuk antibiotik ini sekarang saat yang terjadi di dunia adalah tidak banyak terjadi penemuan antibiotik seperti masa-masa sebelum tahun 2000. Oleh karena itu, kita harus menyimpan antibiotik-antibiotik yang tadi levelnya tinggi. Contohnya apa? Vancomycin, kemudian apalagi amikacin, apalagi meropenem. Nah, itu semua harus kita simpan. Tetapi kalau kita tidak menggunakan antibiotik ini secara bijak, maka kita akan kehabisan antibiotik dan kita pun seperti negara-negara lain baik di Afrika, Asia, itu kita akan mengalami angka kematian yang cukup tinggi dan pembiayaan kesehatan yang lumayan besar akibat dari terjadinya resistensi dari bakteri-bakteri yang namanya multi-drug resistant organism. Penelitian yang pernah kita lakukan di sebuah rumah sakit dilakukan pada tahun 2014 pada pasien anak-anak di
bangsal neonatal intensive care unit. Jadi ini anak-anak yang kecil ya, sangat kecil, masih habis lahir. Ternyata ditemukan di sana pun sudah terjadi mikroorganisme dari golongan gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Acinetobacter, Enterobacter, kemudian Klebsiella yang itu ternyata sudah resisten terhadap antibiotik yang biasa digunakan untuk anak-anak usia sangat kecil tersebut. Contohnya adalah ampicillin dan gentamicin, kemudian ampicillin sulbactam, belum lagi terhadap meropenem serta amikacin. Oleh karena itu, dengan melihat kejadian yang tidak jauh dari sekitar kita ya, ini terjadi di Indonesia, maka sudah saatnya bahwa kita semua bersama-sama memperlambat proses dari terjadinya resistensi mikroorganisme tersebut. Caranya seperti apa? Nah, yang pertama, maka tadi tentunya kita berusaha untuk menghindari terjadinya infeksi dengan apa? Protokol kesehatan, selalu cuci tangan dengan benar, kemudian juga melakukan berhubungan seksual secara sehat, kemudian juga jangan lupa menghindarkan diri terhadap lingkungan yang tidak sehat, artinya kita menghindarkan terjadinya infeksi. Selain itu kita juga melakukan, kalau misalnya memang kita merasa panas atau demam, kita datang ke dokter, maka diresepkan antibiotik, maka antibiotik itu harus kita minum sampai habis gitu ya. Jangan kita memikirkan keluarga kita yang lain sehingga merasa sudah enak dan antibiotiknya disimpan. Maka antibiotik itu harusnya tidak ada yang disimpan, tetapi harus tuntas selesai sesuai dengan lama pengobatan yang dianjurkan atau sudah direncanakan oleh dokter. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan tidak membeli antibiotik secara bebas di apotek atau tanpa resep dokter. Yang sering terjadi, pasien-pasien yang hanya common cold atau flu biasa ke apotek memaksa untuk membeli antibiotik tanpa resep dokter. Jika di Yogyakarta ini yang saya tahu dari organisasi profesi baik Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia sudah bersepakat bahwa apotek hanya akan melayani antibiotik jika didasarkan pada resep dari dokter. Tetapi di daerah lain ternyata masih banyak terjadi. Siapapun bisa membeli antibiotik sesuka hati, menggunakannya tidak tuntas, dan itu semua pasti akan menimbulkan terjadinya resistensi antibiotik yang kita khawatirkan itu. Yang terakhir, jangan lupa juga di sektor peternakan kita juga menghimbau kepada teman-teman peternak untuk jangan menggunakan antibiotik ini sebagai pemicu pertumbuhan, bukan untuk obat infeksi biasanya, tetapi peternak menggunakan untuk mempercepat pertumbuhan ternaknya. Kenapa ini kita himbau untuk dihentikan? Karena yang terjadi jika ternak ini diberikan antibiotik kemudian terjadi resistensi, nah nanti dari daging yang kita makan biarpun sudah diolah sekalipun itu juga tetap akan menghasilkan gen yang akan kena ke manusia ini, menghasilkan gen resistensi. Belum lagi misalnya dari kotorannya ayam yang sudah diberikan antibiotik misalnya, itu juga ada gen resistensi. Dari kotorannya mengenai tanah, tanahnya mengenai sayuran atau buah yang kita konsumsi, itu pun juga akan memasukkan gen resistensi lagi.
Jadi sebenarnya di banyak negara ada pembatasan penggunaan antibiotik pada ternak ini tidak boleh sebagai pemicu pertumbuhan, dan itu di Indonesia juga harus ditegakkan. Jadi Departemen Kesehatan bersama dengan Departemen Pertanian akan bersama-sama untuk mengelola dan mengontrol masalah antibiotik ini, khususnya untuk sektor peternakan dan juga sektor manusia. Jadi artinya kita bersama-sama ya untuk Indonesia dan juga dunia ini tidak mengalami perburukan, tidak mengalami peningkatan angka kematian dengan adanya resistensi antibiotik. Kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan, terus mengkampanyekan adanya penggunaan antibiotik secara bijak itu ya. Jadi harus digunakan jika memang diperlukan pada infeksi karena bakteri. Jadi kita semua bersama-sama, sektor manusia, sektor hewan, untuk mencegah, memperlambat terjadinya resistensi antibiotik. Jika kita bersama-sama, rasanya semua akan mungkin kita jalankan sebelum terlambat untuk kita lakukan. Demikian, terima kasih.